datang di Logistalk, podcast official dari PT Angkasa Pura Logistik. Bersama gua Wildan, kita telah hadir di Uplock Mandalika Weeks ya, dalam rangka ikut serta meramaikan race daripada MotoGP di Pertamina International Circuit Mandalika. Hari ini, sore ini gue tidak sendirian, gue sudah ditemani oleh bapak-bapak kita yang sangat keren-keren. Ada Pak Teddy Suryadi dari Riding Style Indonesia. Halo Pak Teddy. Halo, ciao. Ciao, seperti Valentino Rossi ya. Dan satu lagi ada rekan kerja saya, Pak Dwi Sukmo. Halo Pak Dwi. Halo, selamat sore semuanya. Oke. Nah, di mana kita pada hari ini berlokasi syutingnya cukup unik Pak. Ini pertama kali kita syuting secara outdoor Logistalk ya. Oh iya? Ya, tidak hanya indoor, tidak hanya semi outdoor, kita juga sudah outdoor ternyata ya. Di airside daripada Terminal Kargo Bandara Internasional Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin teman-teman atau sobat-sobat Logistalk nih pada bingung nih, kok terminal kargo itu apa sebenarnya ya bentuknya? Karena kan biasanya mereka kalau buka bandara bisa dibilang lebih mengenal istilah terminal penumpang atau betul. terminal passenger. Nah, mungkin ya Om Dwi bisa spill dikit apa tuh yang dimaksud dengan terminal kargo sebenarnya? Silakan Om. Terminal kargo. Jadi terminologinya tuh kita pakai terminal itu sebenarnya karena mirip ya dengan terminal penumpang. Jadi istilahnya sama dengan boarding gate. Nah, terminal kargo itu tempat transit terakhir kargo sebelum dimuat ke pesawat. Jadi pada saat proses penerimaan, kemudian pelabelan, pengukuran, penimbangan, selesai semua itu akan parkir dulu menunggu tiba waktunya diangkut ke pesawat. Jadi itulah kira-kira terminologi terminal kargo yang secara umum ya. Betul. Jadi gitu sobat-sobat Logistalk yang belum tahu bahwa di kompleks bandara itu tidak hanya ada terminal penumpang, tapi ada juga terminal kargo untuk barang-barang nunggu nih sebelum dia dikirimkan. Betul ya, kurang lebih Iya, seperti sebelum itu ya? diangkut ke pesawat. Betul. Sebelum diangkut ke pesawat. Nah, tadi udah ngobrol sedikit. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya ini Logistalk mengundang Pak Teddy Suryadi dalam rangka apa sebenarnya? Dengan baju-baju warna-warna yang tidak asing lagi untuk para fans daripada MotoGP ya, Pak ya. Oke, mungkin Pak Teddy bisa memperkenalkan diri Pak ke sobat-sobat Logistalk yang ada dan yang akan hadir pada sore hari ini. Silakan. Ya, jadi sobat-sobat Logistalk, Branda Insista, senang banget nih hari ini, sore ini saya diundang khusus. Tadinya saya pikir kalau tadi Pak Dwi nggak cerita, saya bingung ini diculik kemana ya gitu. Kalau di bandara kan biasa cuma nunggu gitu kan, boarding ya. Oh, ada pagar-pagar, ada kawat-kawatnya. Ada pagar, terus juga ada helikopter nih, ini luar biasa. Tadinya saya berpikir bahwa mau diajak keliling naik heli gitu ya, tapi dan sekarang baru ngerti Om Dwi ya, Om Wildan, ternyata luar biasa banget loh. Ini kalau nggak ada divisi logistik di bandara ini, MotoGP nggak jalan, nggak akan ada balapan MotoGP. Mantap. Betul. Karena barang MotoGP begitu masuk ke sirkuit, masuknya ke terminal kargo dulu. Kita dulu. Tinggal dulu sama Angkasa Pura Logistik ya. Betul. Dan ini kan buat saya surprise, makanya hari ini saya juga senang banget ada di sini. Menjadi pengalaman nggak terlupakan pastinya, karena biasa saya di sirkuit Om Dwi, saya itu Riding Style ini kan memang brand Indonesia, punya komunitas namanya Riding Style Squadra Corse. Jadi memang sahabat-sahabat brand Indonesia yang loyal sama Riding Style itu tersebar ya sekarang di seluruh dunia Om Dwi. Nah, khususnya dengan ada gelaran MotoGP Mandalika menjadi sangat spesial karena ini menjadi home base kami. Kemarin juga kita juga beberapa fans gitu ya, sangat antusias sebetulnya dari teman-teman di Malaysia, Thailand tuh pengen datang. Tapi mereka mungkin masih ragu dengan regulasi, apakah butuh karantina dan lain-lain. Tapi saya yakin dengan nanti kita bisa tunjukkan kepada dunia perhelatan MotoGP Indonesia sukses, next time pasti akan lebih sukses lagi. Amin. Mantap. Nah, cuma sebelum kita jauh membahas tentang apa itu Riding Style Indonesia, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu siapakah sosok di balik daripada Riding Style Indonesia ini. Gimana Pak Teddy mungkin bisa memperkenalkan kepada publik sebenarnya siapakah Pak Teddy ini Pak mungkin? Iya, ini makhluk dari mana sebetulnya? Tahu-tahu udah go internasional Pak ya. Iya, diem-diem langsung tenar nih, viral ya kan? Gimana nih Pak? Alhamdulillah, jadi buat sobat-sobat logistik nih, karena kan baru ketemu saya, mungkin baru melihatnya di acara ini. Nama saya Teddy Suryadi, biasa dipanggil Pak Teddy atau Bro Teddy atau Kang Teddy, karena asal saya dari Bandung. Oh, dari Bandung, saya dulu kuliah di UNPAD kan? Wah, satu orang nih. Satu ya, satu nomor. Aduh, Pajajaran. Pajajaran. Kalau saya dulu di Fakultas Hukum, saya lawyer. Oh, saya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jatinangor. Pajajaran. Bandung benar. Di Timur, DU. Iya. Nah, jadi sobat-sobat logistik, saya kebetulan memang merintis usaha UMKM di bidang garment khususnya. Jadi kita memang produksi dari mulai kepala sampai kaki kecuali sepatu dan helm. Karena Bandung memang terkenal dengan kreativitas untuk industri garment, dari mulai clothing,
Jalan suci itu ya Kang ya. Itu yang udah legend lah ya. Mahasiswa, budget terbatas, pengen bikin jaket, suci. Udah gitu dicalonin. Iya, yang penting kan kita seragaman ya, ada BEM atau apa. Nah, jadi ini menjadikan sebuah challenge bagi kami yang di Bandung khususnya. Kenapa enggak sih kita coba go internasional gitu lewat perhelatan MotoGP. Oleh karena itu saya di Riding Style tertantang melalui Gresini Racing itu kita masuk sebagai technical supplier dan juga technical sponsor dan juga sebagai supplier. Dan satu-satunya ya katanya ya official sponsor daripada tim Gresini ini Racing. Jadi memang alhamdulillahnya karena memang dari awal kita punya niatnya pengen menjadi salah satu kebanggaan Indonesia untuk di dunia MotoGP. Sampai sekarang saya berharap ada UMKM lain yang bisa go internasional. Wah, ini luar biasa sekali ini. Menjadi trendsetter berarti ya secara tidak langsung ya. UMKM, bro. UMKM Bisa sampai ke internasional ya. Karena memang usaha saya masih di CV ya, CV Riding Style Indonesia. Jadi saya juga masih merintis. Tetapi memang kita nggak usah minder lah. Jadi kalau kita lihat di dunia apapun, khususnya mungkin di peralatan motorsport, kompetensi itu jadi yang utama. Jadi selama kita bisa yakin bersaing, kita punya belief, kita punya mimpi ya, nggak ada yang bisa ngalangin kok. Yang ngalangin cuma kita sendiri, males, mager, dan juga nggak pede. Iya. Generasi rebahan. Tapi emang udah dari dulu dunianya Om Teddy ini di otomotif. Gitu, bro. Nah tapi ke Garmen dulu atau ke otomotif dulu Om sebenarnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Asik Jadi nih. kan kalau basic saya kan memang lawyer, Fakultas Hukum Pajajaran. Saya masuk ke industri kerja itu kan ke salah satu perusahaan multinasional, Honda sebagai legal officer. Kemudian ada lelang jabatan, saya tertarik pengen ke marketing. Ya. Karena kalau di legal paling ya ujungnya paling jadi general manager legal. Nggak pernah jadi direktur Om. Nah, kalau marketing kan pasti ada slot direktur marketing director. Yang penting achieve target. Nah dari situ saya belajar bagaimana mekanisme perusahaan di multinasional. Kemudian juga kita tahu memang motorsport kan menjadi sebuah challenge tersendiri gitu. Akhirnya memang saya berpikir bahwa harus ada kan kita kadang-kadang masyarakat Indonesia tuh udah gemes ya. Aduh kapan sih pembalap Indonesia tampil di MotoGP? Betul. Atau mungkin mimpi yang lain, aduh kapan ya tim Indonesia ada di MotoGP? Betul. Nah, karena saya udah kelamaan nunggu Om gitu. Kadang-kadang kita ada prinsip lebih baik kita menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Mati listrik, maki-maki PLN dan lain-lain kan nggak ada gunanya. Udahlah ambil lilin nyalain. Minimal kan kita terang. Ya lama-lama tetangga yang lihat, kok terang sih? Nyalain juga ya kan jadi terang semua ya kan. Tapi pas kita terang kok ada yang lewat-lewat itu yang nyariin duit, ada yang jaga lilin. Itu sih lain ya. Iya itu mistis itu. Nah jadi di situ prinsip saya yang coba saya terapkan adalah daripada kita berhenti mungkin juga hopeless ya. Yaudah apa yang kita bisa sih untuk bisa masuk ke MotoGP. Nah dengan kompetensi kami di bidang garment saya mencoba pengen deh produk Indonesia dipakai sama praktisi MotoGP Om. Nah, keren mimpinya ya, luar biasa benar. Sekarang udah terwujud. Yang penasaran dulu Om Bui. Waktu di era itu kan ibaratnya hegemoni daripada motorsport mungkin masih kalah dibandingkan sepak bola pada Indonesia mungkin ya. Betul. Atau bulu tangkis ya. Nah, kenapa bisa kepikiran Om di blind spot yang memang ini motorsport gitu difokuskan ya? Baik. Simpelnya seperti ini Om Di dan Om Wildan ya. Kalau kita bicara bulu tangkis dan bola, memang Indonesia sudah dari dulu menjadi common sport lah, hobi yang memang diminati ya. Tetapi kita lihat, sepak bola, pebulu tangkis, keluarganya ujungnya kan sekarang bicaranya di jalan. Pada naik motor. Motor itu udah menjadi sebuah komoditas. Iya, ya kan? Betul. Kemana-mana naik motor. Karena apa? Jalan udah mulai macet, harga BBM juga mahal, kredit motor murah, leasingnya baik-baik. Jadi sangat out of the box ya berarti ya berpikirnya ya. Betul, karena kita berpikir bahwa Indonesia ini kan memang salah satu kegagalan transportasi publik. Sehingga orang lebih memilih sepeda motor untuk menunjang aktivitas hariannya daripada transportasi umum ya Om. Betul, saat ini ya. Bahkan mudik aja naik motor. Betul. Nah, jaraknya udah ratusan kilo, itu naik dia. Motor juga. Kalau kita tanya Marquez nggak akan mau lah mudik pakai motor. Kita itu bisa itu mudik pakai motor. Kira-kira itu? Lebih. Itu udah lewat dari 24 hours-nya Le Mans. Nah, jadi memang dari situ ada pemikiran sepeda motor menjadi istilahnya kan di sesuatu fenomena di Indonesia. Betul. Sesuatu hal yang dekat ya dengan Sangat masyarakat dekat. kita ya, betul ya. Betul, karena bayangin orang ke pasar, ke mall beli rokok atau ke warung ya, itu motor menjadi keseharian. Ketika kita melihat sebuah perhelatan MotoGP balapan top mindnya untuk di motorsport ya, saya melihat bahwa
ini adalah menjadi salah satu sarana di mana kita bisa mempromosikan Indonesia. Oh, alah, Gitu. luar biasa, boleh minta aplaus. Keren. Sangat out of the box ya. Oke, mungkin Pak Teddy bisa cerita sedikit lagi sibuk apa sih sekarang ini menjelang nantinya di weekend akan ada kualifikasi dan race ya. Lagi Ya. sibuk apa Pak kira-kira ini Pak? Menjadi sebuah kebiasaan di kami kalau sebagai supplier MotoGP, sebetulnya puncak sibuknya itu antara November sampai dengan Januari. Oke. Karena pergantian musim, mereka juga ada pergantian sponsor, kita membuat seragam-seragam baru gitu ya. Oke, jersey bola ya, ada style-style Betul, karena kan memang sponsornya berubah setiap Ya. tahun, kemudian Ya. juga livery warnanya pun berubah. Nah, Betul. yang menarik kalau udah di musim bulan Februari Maret, memang kan balapan sudah mulai kemarin di Qatar. Betul. Dan beruntungnya nih sobat logistik, Indonesia itu menjadi yang kedua loh. Iya. Artinya apa sekarang mata dunia tuh lihatnya ke Indonesia, ke Mandalika. Naik podium kemarin ya Pak ya di Ke Qatar ya. Bastian ini kan. Nah, jadi saya sekarang masih sibuk banget untuk mempersiapkan seragam tim Om Dwi. Jadi ada beberapa mungkin yang kemarin fittingnya aduh gara-gara pandemi ini gua naik badannya gemuk kemarin ya. XL sekarang double XL. Nah, tapi itu tren Indonesia. Kalau Iya. tren di bule enggak, kemarin XL kok sekarang jadi L ya. Itu kebalik ya. Betul, karena mereka kan terbiasa dengan aktivitas Orang di Indonesia kan outdoor. kebanyakan healing itu, makanya Iya. kebanyakan healing dan rebahan jadi naik berat badannya mungkin. Betul, jadi memang kesibukan saya sekarang apalagi dengan MotoGP Mandalika, makanya kenapa sore ini saya juga ada ke Angkasa Pura Logistik ya. Betul. Karena memang saya pun ada 3 kiriman untuk seragam tim MotoGP yang berlaga di Mandalika. Oh, alah. Oke, berarti lebih refocusingnya ke arah pengadaan daripada jersey-jerseynya ya. Kalau aku kan anak bola nih Om, enggak. Ya. Bukan anak race ya. Taunya jersey ya. Iya, jersey daripada jersey ini ya. Lalu Om, project yang saat ini mungkin menurut Om Teddy terbesar Om, yang Ya. paling dibanggakan oleh Riding Style Indonesia itu apa sih Om? Baik, karena kita menjadi supplier ini kan tidak hanya sebagai pembuat seragam tim, tetapi kami juga menjadi satu-satunya pemegang lisensi tunggal untuk penjualan official merchandise-nya Gresini Racing. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk brand Indonesia khususnya. Kalau kita hanya sebagai maklun membuat, mungkin sudah ada beberapa. Sudah banyak. Tetapi ya. manakala kita sebagai pemegang lisensi tunggal, ini sudah ada satu level yang di ultimate level. Ya. Dan dalam bahasa saya di Riding Style, ini menjadi hashtagnya itu on my way to the ultimate dream. Wih, tepuk tangan dulu dong. Tapi ini aku penasaran nih, mungkin sobat-sobat Logistok juga penasaran dengan semakin kompetitifnya usaha garmen, dengan semakin meningkatnya hegemoni motorsport. Gimana sih caranya Om bisa memegang lisensi tunggal daripada Gresini Racing Team? Nah, itu pasti Ya. perjalanannya ada story-nya. Nah, Oke kan? Nah, makanya coba nih Om. Silakan, Coba, Om. boleh nih. Bicara lisensi kan ini bicara sebuah hak yang diberikan kepada pihak ketiga Ketiga. untuk menjual khusus atau juga untuk menjadi perwakilan. Ya. Tentu di situ ada salah satu kunci kata bicaranya trust Trust. atau oke. kepercayaan. Ya. Dan kalau bicara kepercayaan kan kalau buat bangsa Indonesia itu bukan hal yang baru ya. Tetapi memang di era sekarang kepercayaan ini menjadi sesuatu yang barang langka. Betul. Mengingat di dalam kita berbisnis ada etika bisnis, ada rules, ada aturannya. Tetapi kadang-kadang karena mungkin kita berpikir cuan atau berpikir keuntungan, ini agak kita kesampingkan. Nah, kalau di saya di Riding Style saya menjaga kepercayaan itu Om Dwi, Om Wildan ya, supaya nanti dari pihak praktisi MotoGP, tim-tim balap dan juga produsen luar itu percaya sama kita. Ya, ya. Sehingga mereka mempercayakan untuk penjualan tunggalnya melalui brand Indonesia. Nah, ini yang tadi trust itu kata Nah, kuncinya. iya, benar. Di logistik kan juga begitu. Betul, Om. Betul. Bener nggak? Betul, Kita betul. kalau ngirim kan kita butuh trust. Orang pengen ngirim lagi, percaya sama jasa kita. Biar ya. barangnya nggak rusak, Nah. ya kan? Kecepatan juga berpengaruh Iya. sekali. Yes, Gitu ya. Berarti betul. ada korelasinya antara bisnis Sangat garmen dengan banget. logistik Loh, ini ya. iya bener Luar banget. biasa ya. Garmen pun nggak bisa berdiri sendiri. Pada Apaan? saat saya ke Mandalika pun butuh logistik. Betul. Kebayang ini seragam tim, kalau saya di tangan logistik yang salah, Betul. ngirimnya 100, datangnya 99. Ah, Atau let's say tetap 100, tetapi karena ada penanganan Waktunya. yang kurang bagus, rusak. rusak. Atau oke lah, kita bicaranya barangnya tetap 100, utuh juga nggak ada kerusakan, delay karena tim di sana udah harus butuh bajunya ternyata masih di gudang. Ah, trust hilang. Terus ya, Iya. nggak bisa foto bersama gitu, Ah. ala besti gitu nggak bisa tuh. Nggak Kalau ada. Ya ada yang nggak pakai bajunya tuh baju terlambat nggak bisa ya. Nggak ada. Oke, tapi aku menarik banget nih kan kemarin itu Om pas mau menjelang MotoGP ini sempat nyari key phrase tentang MotoGP. Ya. Banyak-banyak kata-kata keluar riding style ya. Baik itu brandnya Pak Teddy ataupun gaya daripada MotoGP itu sendiri atau teknikalnya. Boleh tahu nggak Om? Kira-kira dapat inspirasi dari mana sih nama riding style ini gitu? Ya, yang pasti saya nggak ke Gunung Kawi, saya juga nggak nyembah ke Gunung Kemukus gitu, Om, ya Iya, nggak bakal iya. kemenyan.
Riding style itu muncul spontanitas karena istilah riding style merupakan istilah yang common di dunia balap. Ya. Itu kan kalau dia terjemahkan dalam literasi letter Lexia adalah gaya berkendara, Oke. riding style. Tapi di dalam dunia balap motor, khususnya di MotoGP, riding style menjadi trademark. Betul. Contoh kalau orang bilang Marquez ada elbow down, Oke. si sikutnya nempel ke tanah. aspal. Itu diekspos ya. Nah, itu kan riding style-nya elbow down. Ah. Kemudian ada juga knee down, kan? Itu kan knee down. riding style. Oke, Nah, jadi oke. menjadikan kata yang sudah common di MotoGP menjadi sebuah brand ini yang menjadikan saya akan semakin mudah mendeliver kepada para pemirsa dan juga para fansnya. Iya, iya. Karena istilahnya sudah common, sudah Common. umum. Kalau di Betul. bola penalti lah kayak gitu. Ah, iya, Sepopuler iya, itu. iya. gitu. Seperti itu Ya. atau misalkan tendangan sudut gitu ya. Corner gitu kan. Corner, Oke. betul. Berarti itu awalnya Pak ya, memang karena Ya. melihat itu adalah terms paling umum dari MotoGP ya, makanya itu Betul. yang diambil inspirasinya. Dan itu menjadi kompetensi kami di Riding Style, mengingat kompetensi utama kami adalah menciptakan atau membantu tim-tim MotoGP mendapatkan seragam terbaik dengan kualitas terbaik, tetapi harganya harga Asia. Oh, luar biasa sekali. Kita Ya. bisa sampai ke sana itu, bayangin produk Indonesia Ya. dikenal. Bahannya juga dari Indonesia kan? Betul, pastinya. 100% Indonesia. Oh, luar biasa. Dan Pastinya dibuatnya- adem ya, sangat adaptif dengan cuaca-cuaca dan iklim Indonesia seperti ini ya, Nah, Om. ini ya? yang menarik karena kan pada saat balapan MotoGP ini ada di 19 seri, Oke. ada di 5 benua. Ya. Jadi kita walaupun memang pabriknya di Indonesia dijahit sama emak-emak Indonesia, Ya. tapi kita harus bisa mengakomodir kebutuhan mereka di negara subtropis. Iya, benar-benar. Ini Tapi tantangan. gini, Om Teddy, sebenarnya produk kita tuh sama produk yang diproduksi negara-negara lain tuh bersaing nggak sih? Bagus nggak Nah. sih gitu? Nah, Kan tapi- ini trust tadi kan terbentuk dari, oh ternyata barang Indonesia bagus-bagus juga gitu. Betul. Ini menarik Om Di, kalau kita lihat ya sobat logistik, ini sama aja ketika dengan teman-teman. Sekarang saya tanya, yang handling dari pesawat, kemudian sampai ke trailer, sampai ke Mandalika itu orang kita atau orang luar? Orang kita. Orang kita dong. kita dong. Ini kan teman-teman dari Angkasa Pura Logistik. Betul, betul. Nah, pertanyaan saya, ketika besok sobat semua ngelihat di MotoGP balapannya jadi, toh balapannya jadi kan? Ya. Nah, artinya apa? Kompetensi orang Indonesia tuh nggak kalah. Bahkan lebih baik. Tadi saya ketemu sama orang dari Bule ini, Ya. appreciate loh. Ini cepat loh, bisa ngeluarin dari pesawat kargo segede gitu Iya. sampai ke serah terima di sirkuit 3,5 jam. 3 jam. Saya nggak kebayang Om. Tapi tadi ngelihat hitungan detik loh. Itu nggak detik. Itu udah kayak ganti ban. Udah habis aja nih Udah makanan. habis nih, bentar-bentar kita diangkut juga nih. Kita Nah, baru ngobrol sekitar berapa? 20 menit Ya, paling 20 udahnya menit. udah Sudah selesai. habis. Wah, Nah, luar jadi biasa nih. sobat Amplop. logistik ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua Betul. bahwa produk Indonesia, orang Indonesia, Indonesia. kompetensi itu nggak kalah Om. Nggak kalah sih. Nah, tinggal kita mau nggak sih fight, kita juga mau menunjukkan diri kita bahwa kita ini memang punya kompetensi. Ya. Dan Nah. kalau dilihat Om Di, untuk produk kita ini kan Ah, ya sorry kalau bicara harga kan itu relatif ya. Betul. Tetapi kalau kita bicara material, kemudian juga desain semua itu semuanya itu udah bisa bersaing dengan produk luar. bisa Oh, bersaing. bisa bersaing, Luar berarti biasa. ya. Berarti nggak cuma kaos, amplop juga tenaganya bisa bersaing ya nggak? Betul betul, nggak? betul. Apalagi kita dengan kecepatan Ini speed kita tadi. pembuktiannya di MotoGP. MotoGP, benar, Betul. benar. Nah, cuma yang menarik ini juga Om Teddy. Kenapa Grace ini? Iya, itu Ya, juga. iya. Oke tuh, saya pengen Kenapa tahu tuh. Grace ini? Di Ya. antara ibaratnya mungkin KTM ada yang lebih legendaris, ada Repsol. Repsol, San Ah. Carlo dan lain-lain. Kenapa Grace ini, Pak? Baik, ini kan menarik. Kalau kita di Indonesia itu, kalau teman-teman lihat falsafah Pancasila kan kekeluargaan. Iya. Nah, saya sadar bahwa ketika saya sebagai UMKM bergerak ke MotoGP, saya nggak punya duit. Ya, let's say kalau kita bicara harus pilih menghidupi mama yang ngejahit dengan harus bayar sponsorship, saya mendingan ngasih mama yang ngejahit. Iya, Apalagi musim pandemi gini kan. Betul. Nah, artinya saya mencoba mencari tim mana yang secara culture ini memang kekeluargaan. Grace ini terkenal dengan Grace ini Family. Jadi siapapun yang menjadi sponsor, partner, supplier Grace ini itu dianggap sebagai keluarga Grace ini. Oh, itu filosofinya. Itu Jadi filosofi Itu ya. mereka tuh menganggap itu bukan cuma partner secara bisnis ya, jadi Betul. ada ikatan yang menjadi kuat keluarga. menjadi keluarga Nah, besar. dalam ikatan keluarga mungkin seperti yang kita pahami bersama, kita tidak hanya bicara sekedar hubungan interpersonal, Ya. tetapi kita juga ada tolong menolong. Ya. Saya mendapatkan know-how bagaimana menciptakan sebuah seragam yang baik dari Grace ini. Oh. Saya juga belajar bagaimana untuk mengelola yang namanya komunitas, Oh, dan juga oke. yang terpenting pada saat kita orang Indonesia
sebagai customer riding style datang ke pedok diakui sebagai tamu VIP Gresini. Oh, keren saya. banget Siapapun itu. orang Indonesia diakui sebagai tamu VIP dari Gresini. Sepanjang dia merupakan riding style Skoda Corse. Atau keren. Om, riding style Skoda Corse itu apa sih Ya, sebenarnya? jadi riding style Skoda Corse adalah istilah yang saya ciptakan untuk riding style valuable customer. Oke. Dan Fans Mandalika ini fansnya semua fansnya, nih. fans klubnya ya. Betul, dan ke Mandalika Kan fansnya ya? Om itu Budi. fans banget. Saya dari awal udah jadi Zaman saya waktu itu masih ini desainnya gimana ya gitu ya. Ini baru ada satu produk Om Di udah beli. Berarti pembeli produk pertamanya dari Riding Luar style. biasa. Sayangnya karena beliau memang lagi bertugas demi merah putih, saya nggak Betul. bisa ajak ke pedok. Iya. Saya paham bahwa beliau lebih tepat hari ini untuk memaksimalkan gimana cara logistik MotoGP lancar dan Lancar. aman. Dan untuk di Mandalika saya sekarang bawa 5 orang ya. 5 orang ya, Dari Mandalika. Riding Style Skoda Corse untuk besok jadi tamu VIP Gresini. Oh, itu mereka akan ngapain tuh Om di sana nantinya? Squadra Corse ini. Baik. Tapi sebelum itu tanya dulu kenapa kok itu jadi 5 orang? Betul. Ya. Boleh tuh. Kenapa yang dibawa cuma 5 orang gitu? Ah. Jadi Jadi- satu RW gitu sekali. Iya, kalau satu RW itu kan jadi menjadi sebuah PR tersendiri ya. Pertama Om ya. Ya. Kebanyakan ya. Saya harus jujur bahwa memang Mandalika ini kan baru pertama menggelar MotoGP. Iya. Sehingga semua persiapannya juga dalam tanda kutip memang di dalam tahap penyempurnaan. Betul. Oleh karena itu tim-tim balap pun membatasi tamu yang hadir tidak sebanyak dengan di sirkuit lain. Belum lagi juga kita kan masih di era pandemi, sehingga beberapa sponsor itu diberikan kuota, dan untuk riding style saya itu mendapatkan kuota 6 orang dengan saya. Oke. Sehingga yang saya bawa untuk ke Mandalika hanya 5 orang saja, dan itu mendapatkan experience sebagai tamunya VIP. Jadi mereka nanti bisa datang ke sirkuit pakai akses khusus Oke. dan tidak di tribun, tapi ada di garasinya Gresini. Wow. Bisa lihat bagaimana mekanik bekerja, bisa lihat Om Dwi ngirim barangnya, dan Oh. bisa lihat juga apa Rider, mereka bisa- rider di situ juga. persiapan dari mulai mereka warm up kemudian Oh. sampai nanti balapan, termasuk mereka juga bisa dapat foto bareng dan tanda tangan dari pembalap. Wih, spesial banget. Full experience banget ya. Jadi Itu benar-benar VIP, bro. VIP banget. Iya. Ya. Om itu ada seleksinya nggak sih Om bisa Nah. berangkat ke sana tuh? Ini pertanyaan yang bagus, jadi buat sobat logistik semua, kalau sobat logistik pengen jadi VIP tamunya tim racing, sekarang itu sudah legal. Jadi mereka menawarkan package khusus, kalau mungkin istilahnya kayak paket sultan ya. Iya, oke, paket Antara sultan. 16 sampai dengan 25 juta. Anda sudah bisa mendapatkan akses sebagai VIP guest dari tim racing. Oh, Nah, oke. tetapi kalau di riding style cukup Anda menjadi top spender selama setahun. Ketika Anda menjadi top 5 spender, kita ajak sebagai tamu VIP. Lu guest. belanja yang banyak makanya. Iya, benar. Biar Iya. gua bisa foto di pit Iya. gitu tuh. Oke. Ntar kita yang ngirim. Iya. Belanjanya di Om Teddy. Bener. Dan pasti lewat Angkasa Pura Logistik. Iya. Sobat logistik tuh ya, jangan lupa kirim lewat Angkasa Pura Logistik. Nah, Om, dengan adanya kehektikan di event MotoGP ini, dengan tadi ya Om, dengan skuadra apa Om namanya? Squadra Corse. Squadra Corse akan melakukan banyak aktivasi. Om, saya lihat cuma bawa tim berdua ya, atau bertiga nih. Hanya berdua. Itu apa tidak kesulitan Om dalam menghandle aktivasi yang sebesar dan sebanyak itu? Ya. Apalagi exposure dari media yang sangat besar gitu tentunya. Betul, ini kan kembali ke masalah ilmu manajemen. Jadi kita bicara di manajemen itu kan efektif dan efisien. Jadi tim saya ini hanya bertiga sedunia ya. Kita hanya bertiga. Sedunia hanya bertiga. Di 5 benua. Betul. Berarti orang itu terus yang keliling. Itu terus. Tetapi kan kita punya yang namanya jaringan networking. Ya, Seperti sekarang, kalau seandainya riding style harus ngirim barang sebanyak 500 piece dalam 3 kemasan ke Mandalika. Ya. Babak belur, saya nyewa mobil dari Bandung. Nah, karena saya kenal dengan Om Dwi, kenal Angkasa Pura Logistik, ya kenapa enggak? Kita Oh. bisa bekerja sama, kita bisa memberikan sebuah trust bahwa barang saya harus sampai Mandalika tanggal sekian-sekian. Ya, begitu saya datang, barang sudah ready. Iya. Nah, itu kan hakikat kerjasama dan kekeluargaan. Oke. Yang positif ya. Iya, berarti membangun kekeluargaan pun sampai ke Om Dwi pun dibangun ya kekeluargaannya ya. Betul. Justru kadang karena saya tahu barang itu betapa pentingnya untuk sebuah event ya, kita jaganya ya itu nama baik kita di depan pemilik barang Ya. gitu ya. Kemudian event yang sangat berpengaruh ke dunia misalnya kayak gitu kan, nama negara kita juga kita pertaruhkan, betul nggak? Setuju. Berarti Setuju. sebagai brand representatif dan Iya. konten representatif ya sebenarnya Iya. ya. Baik dari Angkasa Pura Logistik ataupun dari Riding Style. Iya. Ya, kalau itu tadi kita udah ngomong manis-manisnya terus. Kalau istilahnya sekarang tuh sugar coating Om. Kita ngomong udah manis-manisnya terus ya kan. Ya. Poles terus. Nah, dipoles terus. Coba Om boleh spill nggak dikit kendalanya apa sih dalam menghandle event sebesar ini gitu nantinya?
Ya, yang dirasakan? bicara kendala bagi kami merupakan sebuah tantangan karena nggak mungkin ya sukses ataupun juga itu diraih oleh sebuah proses yang mulus saja. Pasti ada hal-hal yang nggak enaknya, ada yang pahitnya gitu ya. Dalam hal ini memang salah satu yang saya rasakan adalah challenge-nya bagaimana kita bisa provide sesuai waktu yang di request oleh user kita. Kedua, kualitas. Nah, ini yang menjadi satu sisi yang tantangan bagi kita. Tetapi kalau di Mandalika ada faktor ketiga yang membuat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena kan prasarananya kan itu belum 100% sempurna. Ya. Kemudian kita juga masih bingung dengan aksesnya. Iya, betul. Nah, yang menjadi kesulitan saya yang membuat pahit itu adalah ada ketidakpastian sebetulnya. Ini gimana ya kira-kira kalau saya ngirim barang segini, nyampainya kapan? Bagaimana handlingnya, Om? Karena kan, let's say kalau kita bicara ke luar negeri ya, entah itu ke Qatar atau Eropa, itu sudah dihandle oleh beberapa logistik yang mungkin teman-teman bisa lihat brandingnya sudah ternama. Tetapi kalau kita bicara Indonesia, coba, saya pun baru tahu Angkasa Pura Logistik. Tetapi di sini menjadi challenge kita. Tadi bicara trust, Om Dwi. Lah sekarang yang punya jaringan di 19 bandara siapa sih? Ya kan? Angkasa Pura Logistik. Nah, sekarang saya tanya, kalau sobat logistik semua suatu saat mau healing, saya ke Bali, ke Raja Ampat, kita ke bandara, lihat ke kiri kanannya logistiknya ada siapa sih? Angkasa Pura Logistik. Atau sobat-sobat logistok mau healing tapi malas bawa koper, bisa dikirim lewat kita ya, oke? Kampungnya di bandara. Nah, ini jadi sebetulnya buat para pelaku usaha yang memang tahun-tahun mendatang akan juga meramaikan Mandalika dan bingung bagaimana logistiknya ya, nggak usah bingung lah, hubungi aja Angkasa Pura Logistik. Terima kasih Om Teddy. Ini bukan iklan, saya nggak dibayar. Aslinya ini ya, bukan pet Ini promotion bukan ya. iklan, tidak ada apapun di sini, bukan PayPal gitu ya. Tapi kita ada di bandara di terminal keberangkatan ya. Silakan bisa cari Betul. konter kita di sana. Ya, dan yang paling menarik mungkin ini kadang-kadang kita kalau untuk yang dikejar oleh deadline waktu ya, Pak, ini kan eventnya cuma 3 hari lagi. Iya. Ini kita kebayang dari Bandung ke Lombok. Betul. Ada kekhawatiran 1 hari nyampe nggak sih? Ya. Ya kalau pakai jalan darat mungkin 2-3 hari, Pak. Betul. Tapi kalau lewat Angkasa Pura Logistik kan menggunakan pesawat. Betul. Hitungannya jam. Ya ditambah dengan bongkar muat, let's say ya same day atau mungkin H+1. Betul. Tetapi ini menjadi sebuah nilai tambah, menjadi sebuah diferensiasi, kita menjadi sebuah solusi, Pak. Solusi. Kita tidak khawatir lagi bahwa dimanapun eventnya terselenggara, selama ada partner logistik yang terpercaya, gaspol. Gaspol pakai Angkasa Pura Logistik dan Riding Style. Ya. Nah, Pak, mungkin Om Teddy gini, Om Teddy. Tadi Om Teddy bilang Riding Style ini memprovide dari kepala sampai dengan ke kaki. Kita kecuali helm tadi Dan ya. sepatu. Dan Sepatu. For the next project atau visi dari Riding Style sendiri itu kemana nih Pak Om Teddy? Ya, kalau kita bicara di industri MotoGP, pasti the ultimate dream-nya adalah menciptakan wear pack buat pembalap. Wear pack buat pembalap. Kita pengen pembalap yang ternama menggunakan wear pack-nya Indonesia. Oke. Dan hari ini kan yang paling terdekatnya itu baru Jepang ya, brand Jepang. Walaupun ada brand Indonesia yang sudah berkecimpung di sana, tetapi karena secara kompetensi dan juga homologasinya belum bisa goal ke level internasional, tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Wear pack ini bajunya si rider itu, bukan? Rider itu Betul, ya? yang ketika yang dia ada balapan. bentuknya itu, Pak, ya, di sini. Ya, yang ada protektor. Oh, itu back. belum, kita belum. Belum ada brand Indonesia. Oh, Yang Asia masuk ke pun hanya MotoGP. Jepang. Asia pun hanya Jepang. Oke. Emang Pak biasanya dari negara mana Pak itu yang produksi pasarnya yang- lah gitu kira-kira? Yang sekarang jadi leadingnya kan memang tetap orang Eropa ya, Oh, dari Eropa ya. Itali, kemudian dari Prancis gitu kan. Nah ini menjadi sebuah tantangan sendiri buat brand Indonesia. Sebetulnya ada peluang, tinggal kita mau nggak sih lebih memicu diri kita ya untuk bisa bersaing dengan merek-merek yang sudah established tadi. Betul, yang penting jangan inferiority kompleks nih teman-teman. Setuju. Yang Apa tuh very kompleks? Jadi ngerasa kecil gitu tentang Oh. dari Asia. Minder lah, minder istilahnya ya. Jiper kalau kata anak Jaksel, jiper. Karena apa ya? Bagi saya sih Om Dwi ya, kalau misalkan sampai mungkin 5 atau 10 tahun mendatang MotoGP sudah tiap tahun di Indonesia, tentu kan akan lebih indah. Ada pembalap Indonesia, Betul, ada tim balap Indonesia, logistiknya Indonesia, Wear pack-nya seragamnya pun dari Indonesia juga. Gila, keren Jadi- banget. Kapan kita Iya. sampai di sana? Segera ya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, tapi Om Dwi nih, Om Dwi topinya masih upload nih. Lihat topiku nih. Sobat-sobat Logistok bisa lihat topi Indonesia e-racing dari sini. Motor Motor E. E ya. Ya, Nah, yang saya salut Om Dwi dari topi ini adalah produced by Riding Style, made Indonesia di depan. ya. Biasanya tulisan made Indonesia kecil-kecil kalau Iya, topi-topi ini lain. di dalam gede lagi Di ya. dalam dan gede. Nah, untuk teman-teman yang mau hadiah-hadiah giveaway,
Nanti Pak Om Teddy akan memberikan beberapa pertanyaan, silakan jawab di kolom komentar ya. Boleh Om, pertanyaan apa nih Om? Ya. Kita kasih 3 pertanyaan ya untuk Sobat Logistok. Pertanyaan yang pertama mudah banget ya. Setelah berapa tahun Indonesia jadi tuan rumah MotoGP lagi? Nah, setelah berapa tahun Indonesia jadi tuan rumah MotoGP lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terakhir itu kan tahun 97 terakhir itu. Oh, 97 terakhir. Iya. Dikasih bocoran, dikasih bocoran. Oh, udah ada clue-nya ya. Yo, makanya cepet-cepetan ya, pantengin terus channel YouTube Upload. Yang kedua Om. Yang kedua, sekarang kalau teman-teman bingung ya mau ngirim barang-barang usaha teman-teman, pengen hadir di Mandalika, waktunya cepat atau pengen kemanapun, pakai jasa logistik apa yang terbaik di Indonesia? Oke, silakan isi di kolom komentar ya teman-teman ya untuk pertanyaan kedua. Jawabannya gampang. Jawabannya Saya aja gampang. biasa pakai Kasapura Logistik kok. Iya, Ya kan? itu dia. Oh, riding style aja pakai, masa lo enggak? Bukan Radisa doang loh. Bukan Radisa, bukan ini MotoGP. MotoGP yang pakai dunia Angkasa Pura pakainya Logistik. Angkasa Pura Logistik, ya kan? Masa Ini lo masa enggak lo gitu? enggak. Aduh, sorry ya. Apalagi kalau masih pakai yang brand-brand luar, Nah. udah casnya mahal. Enggak lokal perhatian lokal wisdom itu kalau Itu. sekarang. Iya. Lo kalau Padahal kita bisa. bisa, bener bisa. Pertanyaan terakhir Om Teddy. Pertanyaan terakhir mudah aja. Apa sebutan untuk komunitas customer yang loyal dengan riding style? Oh, tadi udah disebut tadi ya. Iya. Kalau pada dengerin semua pasti tahu dong. Pasti tahu. Kalau dengerin dari awal ke akhir pasti tahu. Betul, Karena karena kan campur-campur bahasa Italinya tuh saya Iya. lihat. itu Setiap dia. tahun saya selalu bawa riding style Skoda Corsa itu ke sirkuit untuk jadi tamu VIP-nya Gracie Loh, Racing. itu kuda kesel bener Oke, pokoknya teman-teman sobat-sobat Logistok yang pengen giveaway dari Riding Style Indonesia bisa cek kolom komentar dan menjawab pertanyaannya ya. Dan ini akan diumumkan pemenang di akhir weekend nanti after race daripada MotoGP Mandalika. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin Pak persiapan final sebelum nanti ada training, kualifikasi dan race dari Racing. tim Ya. Riding Style. Kira-kira apa nih? Yang pasti memang hari ini kita akan ambil logistik kita yang Ya. sudah kita kirim dari Bandung. Kita akan coba dicek apakah oke atau tidak. Tapi saya percaya kalau dari kemasan kan tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang ya. Dari sini mungkin besok pagi saya akan ke sirkuit untuk memastikan bahwa barang itu diserah terimakan dengan tim balapnya. Ya. Setelah itu kita akan distribusi ke setiap orang mekanik yang ada di Gracie Racing. Wow. Nah, ketika semuanya sudah oke, sudah fit dan siap untuk dipakai, pada hari Jumat kan sudah mulai masuk free practice. Ya, Hari Sabtunya ada kualifikasi dan hari Minggunya balapan. Ya. Nah, tugas kami sebagai technical supplier sangat krusial adalah memastikan semua anggota tim balap Gracie Racing sudah berpakaian sesuai dengan peruntukannya. Oke, luar biasa. Ini persis kayak baju yang dipakai Om tadi pastinya ya. Ya, yang saya Oh, gunakan yang ini ini ya? adalah untuk baju tim Gracie Timnya. Racing Moto2 di kelas Moto2. kelas Moto2 Ada ini topinya, kemudian juga ada Kaos, polo shirt ya. Polo shirt. Dan khusus untuk edisi Indonesia tadi ketinggalan Om Di. Itu kayaknya tadi. Oh ya buat sobat itu juga jangan salah loh. Tadi salah satu kan ada 3 Ada pemenang. giveaway-nya. ada Nah, giveaway-nya. yang pemenang kedua ketiga itu ada salah satu yang beruntung dapetin maskernya Gracie Racing. Keren. Satu Seperti set ini. ya, topinya, maskernya, bajunya kalau mau di riding style ya Om. Ini dijual aja Betul. untuk umum kalau Ya. baju timnya. Karena kita memang pemegang lisensi tunggalnya dari Gracie Racing, untuk topi, masker dan juga baju ini dijual bebas. Tinggal langsung aja ke website di www.ridingstyle.co.id ya. Di sini ya. Ada www.ridingstyle.co.id. Atau cek Instagramnya juga ada. Bisa di @ridingstyle_id. Oke, kalau mau kirimnya ke www.upload.com. Itu dia. Benar. Oh, mungkin terakhir Om. Sebagai Om penggiat lah bisa dibilang dan community daripada pecinta motorsport ya. Harapan Om terhadap Indonesia terkait olahraga motorsport nih, yang mungkin hegemoninya belum sebesar sepak bola dan bulu tangkis. Apa kira-kira Om Teddy? Ya, yang pasti mungkin memang PR pemerintah ya, dengan juga Kemenpora, juga IMI gitu ya. Bagaimana caranya kita balapan dunianya sudah ada di Indonesia. Tinggal kita mau bersabar, kita let's say mau jalani prosesnya 5-10 tahun lagi, ada pembibitan pembalap-pembalap muda, Ya. ada juga balapan-balapan seri lokal dan regional, supaya nanti muncul bibit-bibit baru yang bisa mengisi line up MotoGP. Kedua, mungkin juga kita harus sering sosialisasikan ke masyarakat, daripada balapan liar di jalan, trek-trekan, apalagi judi sambil gerak gitu ya. Udahlah, salurkan ke jalan yang benar. Iya. Ya. Udah dibuatin sirkuitnya. Sirkuitnya udah ada, dan juga mungkin buat pemerintah daerah, daripada lahannya nggak kepake, dipakai lahan yang nggak jelas, bikinlah
sirkuit dari mulai mini GP, Mini GP, road race, iya. sehingga setiap provinsi itu nanti akan punya perwakilan putra daerah yang mumpuni untuk tampil di MotoGP. Jadi balapan pun bisa jadi ajang healing sebenarnya ya untuk anak-anak muda Betul, ya. karena kan kita di balapan itu udah paling seneng banget dengar aura mesin ngeraung, kemudian iya. juga kita ada beberapa jumpa fans sama pembalap yang tenar, dan yang paling penting kita sebagai masyarakat tentunya kan kita nggak usah deh ngehujat ridernya atau juga mungkin kita jadi pesimistis gitu ya. Kita respect all riders karena teman-teman buat jadi pembalap MotoGP atau Moto2 atau Moto3 nggak mudah. Dan di kelas Moto3 kita punya sekarang itu kan ada Mario Aji ya. Oke. Tolong jangan diberikan beban yang berlebih dengan harapan podium, karena bisa jadi podium itu buat sebuah pembalap perjalanan yang panjang. Betul. Bisa Betul, dapat Mas. poin urutan ke-15 sudah hebat. Ya. Jadi kita realistis, berikan waktu untuk pembalap Indonesia sampai jadi top 5 atau mungkin juga jadi podium. Nah, terakhir buat kita sebagai masyarakat penggila balap atau yang suka hobi balap, termasuk juga tadi suka hobi bola bulu tangkis, say no to fake product. Jadi kalau kamu memang pengen Nah, support ini message-nya nih. pembalap lokal atau pembalap dunia atau kamu ngefans gitu ya, ya jangan pakai produk palsunya. Official dong. Pakai yang official, sama kayak di bola gitu ya. betul. Jangan mentang-mentang masuk stadion, wah hijau semua, gua hijau. Ya kan? Taunya pas ngelihat Thailand. kalau Thailand kan. Pada saat dia tiba-tiba mau ngantri ini tanda tangan pemainnya nggak dikasih Om, karena ini kan Karena, barang palsu. betul. Demikian di MotoGP. Jadi sobat semua, kita harus respect dengan semua industri, termasuk juga industri garam Indonesia. Hargailah produk Indonesia dan belilah produk yang original alias asli. Oke, respect original product. Betul. Ya. Oke. Closing statement yang sangat luar biasa dari Om Teddy. Say no to fake product. Bukan fake taxi ya Om. Say no to fake logistik. Pokoknya yang fake lu tolak semua. Semua yang fake kita suara pure real ya. Iya. Oke, wah sayang sekali nih habis ini katanya Om Teddy mau langsung Iya. ambil barangnya, menuju ke sirkuit ya. Karena masih padat agenda Masih beliau. pada juga agenda kita ya kan. Terima kasih banyak Om Teddy Makasih sudah banyak, Om hadir Teddy di udah main-main ke podcast. terminal kargo. Iya. Ini Siap. bentuknya terminal kargo. Teman-teman sobat logistik juga jadi tahu nih terminal kargo itu seperti bentuknya seperti apa. Makanya tadi kita kasih back sound nih, suara-suara Ford. Iya, kebetulan iya. lagi bongkar tadi Iya. sekalian. Dan itu bukan bukan acting ya. Bukan. Ini beneran lagi Itu bongkar tidak muat. di set ya, dan jadi saat podcast ini di take tidak berhenti kegiatan operasional daripada terminal kargo kita. Dan kebetulan yang dibongkar adalah barangnya MotoGP juga. Tadi kelihatan kan bulenya, nggak kelihatan ya? oh bulanya di situ. Oh, saya pikir ini bule juga nih. Bule mana ciceras emang. Oke, dengan demikian sobat Logistok berakhirlah sudah Logistok Special Edition Upload Mandalika Week. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa. Let's ride. Let's That's ride. right.